Yo, halo guys, sebelum gua lanjutin ke pembahasannya, gua nggak bosen-bosen ngingetin ke kalian dulu, yuk dukung dulu channel ini dengan pencet tombol subscribe dan loncengnya di bawah ini agar kalian tidak ketinggalan update dari channel ini. Dan juga like dan share ke kawan-kawan kalian, biar di channel ini semakin dikenal banyak orang. Pastinya dukungan dari kalian sangat gua butuhin untuk ngebuat gua terus semangat dan terus update ke depannya. Oke, kalau gitu kita langsung lanjut aja ke pembahasannya. Yo, halo guys, kali ini gua bakal ngebahas light novel Ari Fureta volume ke-6 chapter ke-4. Di chapter sebelumnya, kita semua sudah tahu bahwa Hajime sudah berhasil mengalahkan Noin. Dan Hajime juga sudah berhasil menaklukkan labirin besar Gunung Ilahi dan mendapatkan sihir zaman dewa yang ada di sana. Untuk kalian yang belum nonton di chapter sebelumnya, silahkan ditonton terlebih dahulu. Di sisi lain saat ini, Kaori dan Liliana sudah berhasil menyelinap ke dalam istana untuk memberitahu Shizuku dan yang lainnya tentang kekacauan yang telah terjadi di kerajaan. Dan di sisi lainnya saat ini, Shizuku sedang berada di dalam kamarnya. Dan saat dia sedang berbaring di kasurnya, tiba-tiba Shizuku mendengar suara kaca yang pecah tiba-tiba karena sebuah ledakan yang sangat besar. Dan hal itu membuat Shizuku merasa sangat cemas. Dan Shizuku pun akhirnya tahu bahwa sesuatu telah terjadi di kerajaan. Dan Shizuku juga tahu bahwa baru-baru ini banyak sekali kejadian orang menghilang, dan itu menambah kecurigaannya. Dan Shizuku juga mengingat tentang hilangnya orang-orang yang sangat penting, seperti Guru Aiko, Liliana, dan juga Komandan Melt yang belum ditemukan sampai sekarang. Dan hal ini membuat Shizuku sangat cemas. Dan tiba-tiba Shizuku mendengar ada banyak suara bising dari pertempuran. Dan hal itu membuat Shizuku sangat yakin jika sesuatu telah terjadi di kerajaan. Dan Shizuku pun langsung memutuskan untuk menuju ke kamar teman-temannya untuk membangunkan mereka semua. Dan setelah itu, Shizuku pun langsung menuju ke kamar Yuka, Taeko, dan juga Nana. Lalu Shizuku langsung membangunkan mereka semua. Dan setelah semuanya bangun, mereka pun akhirnya memutuskan untuk membangunkan yang lainnya. Dan tidak lama, akhirnya Shizuku berhasil mengumpulkan semua teman-temannya. Dan mereka ini adalah Nakayama, Nomura, Endo, Suji, Hiyama, Kendo, Koki, dan juga yang lain. Tapi sayangnya semuanya tidak siap untuk mulai bertarung karena mereka terlihat masih depresi dan tidak percaya diri. Setelah itu, tiba-tiba pelayan pribadi Shizuku, yaitu Nia, langsung berlari menemui Shizuku. Dan Nia langsung memberitahu Shizuku bahwa penghalang kerajaan telah tertembus. Dan iblis sudah mulai melakukan penyerangan ke dalam kerajaan. Shizuku dan yang lainnya yang mendengar hal itu, mereka pun menjadi sangat terkejut. Karena mereka tidak menyangka jika iblis bisa sampai ke ibu kota tanpa diketahui. Dan bahkan penghalang yang berabad-abad tidak pernah tertembus, saat ini penghalang itu telah dihancurkan dengan sangat mudah. Koki yang mengetahui hal itu, Koki pun langsung memutuskan untuk bertarung dan melindungi seluruh penduduk kota. Tetapi hanya beberapa dari teman-temannya saja yang siap dan setuju dengan keputusan dari Koki. Karena ada beberapa teman-temannya yang tidak merasa siap untuk bertarung. Di sisi lain, Eri yang melihat hal itu, Eri pun langsung memberikan sebuah saran kepada Koki. Eri bilang ke Koki bahwa walaupun beberapa temannya
ada yang tidak siap untuk bertarung, tetapi mereka harus melakukan sesuatu yang bisa mereka lakukan. Dan banyak dari teman-teman Shizuku setuju dengan pendapat Eri. Koki yang mendengar hal itu, Koki awalnya sangat ragu. Tapi karena banyak temannya yang setuju, akhirnya Koki juga menyetujuinya. Setelah itu, Koki pun langsung memutuskan untuk berkumpul terlebih dahulu dengan para prajurit yang lain. Dan kelompok Koki yang siap bertempur akhirnya menuju ke lapangan terbuka. Dan lapangan itu adalah tempat biasanya para prajurit berkumpul. Tapi di sini, Koki dan kelompoknya tidak menyadari sesuatu hal, bahwa salah satu dari mereka sudah merencanakan sebuah pengkhianatan. Dan tidak lama, sampailah Koki dan yang lainnya ke lapangan terbuka itu. Dan di sana sudah banyak para prajurit yang sudah berkumpul, termasuk wakil komandan Jose, yang sebelumnya sudah menjadi Hollowness. Tapi kelompok Koki belum mengetahui tentang hal ini. Setelah itu, Koki pun langsung mencoba untuk bertanya kepada Nia. Koki bilang ke Nia, apakah dia tahu di mana Komandan Melt berada. Tetapi yang menjawab pertanyaan itu bukanlah Nia, melainkan Jose. Jose bilang ke Koki bahwa Kapten Melt saat ini sedang sangat sibuk. Dan Jose juga lalu meminta Koki untuk segera berkumpul. Dan Koki pun tidak punya pilihan untuk menolak hal itu. Karena saat itu Koki dan teman-temannya yang lain sudah berada di tengah-tengah sekumpulan para prajurit. Dan itu membuat Koki dan yang lainnya seperti terkepung. Shizuku yang melihat itu, Shizuku pun akhirnya mulai curiga dengan apa yang sedang terjadi. Dan Shizuku langsung masuk ke dalam mode bertarungnya dengan memegang pedangnya. Dan saat ini Shizuku sudah siap untuk bertarung. Dan teman-teman Shizuku juga sudah menyadari tentang keanehan ini. Dan mereka pun langsung bersiaga. Setelah itu, tiba-tiba Jose mengeluarkan sebuah artefak. Dan artefak itu langsung memancarkan cahaya yang sangat terang. Dan tujuan Jose menggunakan artefak itu adalah untuk membutakan penglihatan dari kelompok Koki untuk sementara. Sehingga nantinya kelompok Koki tidak akan bisa melawan saat mereka diserang. Dan tidak lama, penglihatan dari Koki dan kawan-kawan pun mulai lumpuh beberapa saat karena cahaya yang sangat menyilaukan itu. Bahkan Shizuku yang memiliki kemampuan di atas yang lainnya, dia pun terkena efeknya juga. Dan saat ini, penglihatan Shizuku lumpuh untuk sementara. Tapi untungnya, Shizuku adalah seorang petarung yang sangat terlatih. Dan Shizuku memiliki refleks dan juga insting yang sangat tajam dalam pertarungan. Shizuku dapat merasakan semua serangan yang mendekat kepada dirinya, walaupun dia tidak bisa melihat. Dan kemampuan ini bukanlah sihir persepsi seperti milik Hajime. Tapi kemampuan ini berasal dari insting yang sangat terlatih, karena latihan bela diri bertahun-tahun. Setelah itu, Shizuku pun mulai diserang. Tapi Shizuku langsung merasakan bahwa ada sebuah serangan yang telah diarahkan kepadanya. Dan Shizuku pun dapat menahan serangan itu dengan pedangnya. Dan tidak lama, akhirnya penglihatan Shizuku pun kembali pulih. Dan Shizuku langsung melihat keadaan di sekelilingnya. Dan hal itu membuat dia sangat terkejut. Karena Shizuku melihat bahwa semua teman-temannya telah diserang. Dan hal itu membuat Shizuku sangat marah dan juga terguncang.
karena dia juga melihat bahwa teman-temannya sudah terbaring di tanah dengan banyak darah. Dan Shizuku merasa sangat bingung karena Shizuku tidak tahu apakah teman-temannya itu masih hidup atau sudah mati. Tapi Shizuku lalu melihat ke arah Koki, Ryutaro, Suzu, dan juga Yuka. Dan Shizuku melihat bahwa mereka semua sudah terbaring di tanah dengan banyak darah. Tapi untungnya mereka masih bernafas dan masih hidup. Dan Shizuku juga melihat bahwa Endo adalah yang paling parah lukanya karena ada sebuah pedang yang masih tertancap di punggungnya. Dan Endo terlihat sangat lemah. Dan saat ini semua teman-temannya itu sudah diborgol dengan gelang anti sihir, sehingga mereka tidak akan bisa untuk melawan. Dan tiba-tiba Shizuku dikagetkan dengan satu temannya yang masih baik-baik saja. Dan di sini Shizuku merasakan ada sesuatu yang aneh dengan temannya itu. Karena temannya yang satu itu tidak seperti biasanya. Setelah itu, teman Shizuku itu pun mulai berbicara. Orang itu bilang ke Shizuku bahwa Shizuku adalah penghalang terbesar baginya saat ini. Dan di saat yang sama, semua para prajurit yang ada di dekat Shizuku langsung mencoba untuk menyerang Shizuku. Tapi untungnya Shizuku masih berhasil untuk menghindari semua serangan itu. Dan tiba-tiba ada sebuah suara yang memanggil Shizuku dan meminta bantuan. Dan suara itu berasal dari Nya, pelayan pribadi milik Shizuku. Dan Shizuku pun langsung melihat ke arah Nya. Dan Shizuku melihat bahwa Nya hampir ditusuk oleh prajurit. Dan dengan cepat, Shizuku pun langsung menolongnya. Dan setelah Shizuku berhasil menolong Nya pun langsung memeluk Shizuku seolah-olah dia sedang merasa sangat ketakutan. Tapi sedetik kemudian, Nya langsung menusuk punggung Shizuku dengan sebuah pisau belati. Ternyata di sini, Nya juga sudah menjadi boneka yang dikendalikan oleh si pengkhianat. Dan saat Shizuku menyadari hal itu, tapi semuanya sudah terlambat. Karena Nya telah menangkap dan mengunci tangan dan kaki Shizuku dan langsung menjatuhkan Shizuku ke tanah. Dan hal itu membuat Shizuku tidak bisa bergerak. Shizuku yang mengetahui hal itu, Shizuku sebenarnya masih tidak bisa percaya bahwa temannya telah mengkhianati dirinya. Dan identitas temannya itu adalah Eri. Di sini, Shizuku tidak pernah membayangkan bahwa temannya yang lugu, bijaksana, dan baik hati bisa melakukan hal yang sekeji ini. Dan semua teman-temannya yang lain yang masih sadar, mereka juga tidak percaya bahwa Eri telah mengkhianati mereka. Setelah itu, Eri langsung mendekati ke arah Koki, yang saat itu sedang terbaring lemah di atas tanah. Dan Eri dengan senyum jahatnya langsung mencium Koki. Sedangkan Koki langsung mencoba untuk melepaskannya. Tapi Koki tidak berdaya karena dia ditahan oleh prajurit boneka Eri. Setelah Eri selesai, Eri pun langsung memberitahu Shizuku bahwa dia melakukan semua ini karena dia ingin memiliki Koki seorang diri. Shizuku yang mendengar itu, Shizuku pun menjadi sangat kesal. Karena Shizuku beranggapan bahwa Eri seharusnya tidak melakukan hal ini hanya demi cintanya kepada Koki. Shizuku pun lalu bilang kepada Eri bahwa jika Eri mencintai Koki, harusnya Eri bilang langsung kepada Koki tanpa harus berbuat hal seperti ini. Tapi Eri langsung membantah Shizuku.
Eri bilang ke Shizuku bahwa dia memiliki alasan untuk melakukan hal ini. Dan alasan itu karena Koki baik kepada semua orang. Dan Koki juga sangat dekat dengan Kaori dan juga Shizuku. Sehingga Eri tidak suka dengan hal itu. Eri hanya ingin Koki ada untuk dirinya sendiri dan tidak akan membiarkan Koki dekat dengan siapapun selain dirinya. Dan Eri juga tahu dia tidak akan ada kesempatan selama dia tidak menyingkirkan semua orang yang dekat dengan Koki. Dan Eri juga bilang ke Shizuku bahwa dia sudah menunggu kesempatan ini dan sudah merencanakan hal ini cukup lama untuk menyingkirkan mereka semua yang menghalanginya untuk mendapatkan Koki. Setelah itu, Eri memberitahu Shizuku dan teman-temannya yang lain jika dia telah membuat perjanjian dengan para iblis untuk membantunya melakukan semua rencananya ini. Di sisi lain, Koki yang mendengar hal itu, Koki pun menjadi sangat bingung karena dia tidak tahu kapan Eri melakukannya, sedangkan Eri selalu bersama dengan mereka. Eri pun lalu bilang ke Koki jika dia menghubungi iblis melalui mayat Catelia dengan menggunakan sihirnya. Dan Eri menghidupkan kembali mayat Catelia dan menjadikannya sebagai boneka. Lalu menyuruh mayat itu untuk menyampaikan pesannya sehingga Eri bisa membuat perjanjian dengan para iblis. Dan dari sini jugalah akhirnya Fred bisa tahu bahwa pembunuh Catelia adalah Hajime. Setelah para iblis menerima pesan dari Eri, lalu iblis pun langsung memberikan sebuah balasan kepada Eri dengan mengirimkan banyak mayat untuk dijadikan Eri sebagai boneka. Dan sihir yang digunakan oleh Eri untuk mengendalikan mayat adalah sihir nekromansi. Sihir nekromansi adalah sebuah sihir yang dapat memanfaatkan penyesalan yang telah ditinggalkan oleh sebuah mayat ketika mereka mati, sehingga Eri bisa membuat mayat itu hidup kembali, lalu mengendalikannya. Tapi di sini, mayat yang sudah dihidupkan oleh Eri bukanlah hidup kembali menjadi manusia, tapi hidup seperti menjadi boneka. Dan mereka akan menghilang jika si pengguna sihirnya mati ataupun pingsan. Eri juga lalu memberitahu mereka semua bahwa semua prajurit yang ada di sini adalah orang-orang yang sudah mati berabad-abad yang lalu dan telah menjadi bonekanya. Shizuku yang mendengar itu, Shizuku pun lalu bertanya dengan ragu kepada Eri, apakah Eri telah membunuh guru Aiko dan juga Liliana? Tapi Eri lalu menjawab jika dia tidak ada hubungannya dengan mereka berdua. Yang dia tahu bahwa Aiko telah ditangkap oleh seseorang. Dan Eri memberitahu Shizuku bahwa betapa berbahayanya orang yang sudah menangkap guru Aiko. Menurut Eri, bahkan orang itu bisa mengetahui semua rencana miliknya, walaupun dia belum memberitahunya. Tapi Eri bersyukur bahwa orang itu mau bekerja sama dengan dirinya. Eri juga lalu memberitahu mereka bahwa semua orang yang ada di kerajaan ini ada di bawah kendali orang itu. Dan orang itu juga telah melancarkan semua rencananya sampai saat ini. Setelah itu, Eri pun lalu tertawa jahat dan Eri bilang ke semua temannya bahwa kematian mereka tidak akan sia-sia, karena Eri akan menjadikan mereka semua sebagai boneka.
Koki yang mendengar itu, Koki pun menjadi sangat marah. Lalu Koki bilang ke Eri, jika Eri benar-benar melakukan hal itu, maka dia tidak akan membiarkannya. Tapi Eri tidak takut sama sekali. Dan Eri pun langsung membalas Koki dengan sebuah ancaman. Eri bilang ke Koki jika dia sudah tahu kalau Koki akan mengatakan hal itu. Dan itulah sebabnya Eri sudah mengikat roh milik Koki saat Eri menciumnya. Sehingga Koki nantinya akan menjadi boneka Eri dan mengikuti semua keinginannya. Di sisi lainnya, Suzu yang melihat semua kejadian ini, Suzu sebenarnya masih tidak bisa percaya kalau sahabatnya melakukan pengkhianatan. Tapi Eri saat ini terlihat sangat berbeda, dan Eri dipenuhi dengan senyuman yang sangat gila. Setelah itu, Eri pun lalu mendekati salah satu dari temannya, yaitu Kendo. Dan Kendo yang mengetahui hal itu, Kendo pun sangat merasakan ketakutan. Seolah-olah dia tahu apa yang akan terjadi kepadanya. Dan firasat Kendo itu ternyata benar. Setelah Eri mendekat ke arah Kendo, tidak lama Eri langsung menusuk jantung Kendo dan membunuhnya di depan semua temannya. Dan Eri langsung menjadikan mayat Kendo sebagai boneka. Dan Eri pun langsung memerintahkan boneka Kendo untuk membunuh teman-temannya yang lain. Dan teman-temannya yang melihat itu, seperti Shito dan Nakano, mereka langsung berteriak dengan sangat marah. Tapi mereka tidak bisa untuk melawan. Lalu Eri pun melihat ke arah sahabatnya, yaitu Suzu. Dan Eri berterima kasih kepada Suzu karena Suzu telah membantunya untuk dekat dengan Koki. Dan Eri mengatakan hal itu sambil tertawa dengan sangat jahat. Suzu yang mendengar itu, dia menjadi sangat terguncang dan masih tidak percaya dengan apa yang dilakukan oleh Eri. Di sisi lain, Shizuku saat ini sangat dipenuhi dengan amarah. Dan Shizuku dengan marah terus mencoba untuk melawan. Tapi Shizuku tidak bisa apa-apa karena telah dikunci oleh Nya. Eri pun lalu bilang kepada Shizuku bahwa Shizuku itu adalah orang yang paling dia benci. Dan Eri bilang ke Shizuku bahwa dia berencana untuk membunuh Shizuku dan akan menjadikan Shizuku sebagai boneka miliknya yang akan digunakan untuk membunuh Kaori yang saat ini sedang bersama dengan Hajime. Eri juga bilang ke Shizuku bahwa sebenarnya dia tidak apa-apa membiarkan Kaori tetap hidup. Tapi Eri lalu memberitahu Shizuku bahwa ada orang di kelompoknya yang menginginkan Kaori menjadi miliknya. Dan Eri sudah berjanji untuk membantu orang itu. Dan mereka berdua telah bekerja sama untuk melakukan pengkhianatan ini. Shizuku yang mendengar hal itu, Shizuku pun menjadi sangat marah dan terus-menerus mencoba melepaskan belenggu dari Nya. Tapi tetap tidak bisa. Di sisi lain, Koki lalu memohon kepada Eri untuk menghentikan apa yang dilakukannya. Dan Koki terus berusaha untuk bangkit, tapi tidak bisa. Karena saat ini, Koki sedang ditahan oleh prajurit boneka Eri yang sangat kuat. Setelah itu, Eri pun langsung mengambil sebuah pedang. Dan dia berencana untuk menebas Shizuku dengan pedang itu. Shizuku yang melihat itu, Shizuku pun akhirnya menyadari jika dia akan segera mati. Dan di saat-saat terakhirnya itu, Shizuku lalu mengingat sahabatnya, yaitu Kaori.
Dan Shizuku langsung berdoa di dalam hatinya untuk kebahagiaan Kaori. Shizuku berharap semoga Kaori bahagia dan aman bersama Hajime. Di sisi lain, saat ini Eri sudah bersiap dengan pedangnya untuk menebas Shizuku. Tetapi sebelum itu terjadi, tiba-tiba serangan Eri langsung terhenti oleh sebuah penghalang. Dan penghalang itu langsung melindungi Shizuku. Dan tidak lama, terdengarlah suara wanita yang sangat dikenal oleh Shizuku. Dan dia adalah Kaori. Di sini, saat Kaori melihat sahabatnya dalam bahaya dan akan dibunuh, Kaori pun langsung membuat 10 lapis penghalang. Dan penghalang itu bisa meledakkan seseorang apabila orang itu menyentuhnya. Dan hal ini membuat Eri kerepotan menangani penghalang dari Kaori. Tetapi tidak sampai di situ. Kaori pun langsung mengikat Nya dengan sebuah rantai sihir. Dan rantai itu langsung membelenggu Nya sampai tidak berdaya. Dan akhirnya Shizuku pun bebas dari kekangan Nya. Di sisi lainnya, Shizuku yang melihat kejadian ini, Shizuku hanya bisa tercengang. Karena dia tidak pernah mengira jika sahabatnya akan datang untuk menyelamatkannya. Di sisi lain, Kaori pun dengan cepat langsung mengeluarkan sihir penyembuhan massal miliknya untuk menyembuhkan semua teman-temannya. Dan Eri yang melihat itu, dia pun menjadi sangat kesal karena Kaori telah menghalangi semua rencananya. Dan Eri pun tidak tinggal diam. Eri langsung memerintahkan para bonekanya untuk menyerang Kaori. Tetapi semua serangan itu tidak berguna sama sekali. Karena semua serangan itu langsung ditahan oleh sihir penghalang milik Liliana. Sementara Kaori saat ini sedang fokus merapalkan sihir penyembuhan tingkat tinggi. Eri yang melihat jika semua serangannya itu tidak berguna, Eri pun menjadi sangat kacau. Karena dia merasa bahwa rencananya akan gagal. Dan Eri pun memutuskan untuk langsung membunuh teman-temannya sebelum Kaori menyembuhkan mereka semua. Tapi tiba-tiba datanglah Hiyama ke tempat Kaori. Dan saat itu Hiyama berpura-pura sedang terluka. Dan Hiyama meminta pertolongan kepada Kaori. Dan Kaori yang melihat Hiyama, Kaori pun tidak curiga sama sekali. Dan Kaori langsung memasukkan Hiyama ke dalam sihir penghalangnya untuk diobati. Di sini, Kaori dan Liliana tidak menyadari jika Hiyama adalah seorang pengkhianat yang telah bekerja sama dengan Eri. Namun Shizuku yang menyadari hal itu, Shizuku pun berusaha untuk memperingatkan Kaori. Tetapi sebelum sempat Shizuku berteriak untuk memperingatkan Kaori, ternyata semua itu sudah terlambat. Karena saat itu, Hiyama langsung berlari ke arah Kaori dan langsung menusuk jantung Kaori dengan pedangnya. Shizuku yang melihat itu, Shizuku pun hanya bisa berteriak penuh kesedihan. Karena dia melihat Kaori telah dibunuh tepat di depan matanya. Dan Koki yang melihat kejadian itu, Koki pun tidak bisa lagi menahan emosinya. Dan Koki mulai mengamuk. Tapi di sini, Koki masih belum cukup kuat untuk melepaskan dirinya dari pengekangan. Di sisi lainnya, Hiyama yang saat ini berada di dekat Kaori, Hiyama pun lalu menyadari sesuatu. Hiyama melihat bahwa Kaori masih belum mati. Karena Kaori terlihat masih terus berjuang sampai akhir
untuk menyelesaikan rapalan sihir penyembuhannya. Dan akhirnya sihir itu pun langsung dilepaskan oleh Kaori. Di sini, Kaori sebenarnya tahu bahwa dia hanya memiliki beberapa detik saja untuk bisa hidup. Tapi Kaori tidak menyerah dan lebih memilih untuk menggunakan sisa waktunya itu untuk menyelesaikan mantra penyembuhannya agar teman-temannya dapat sembuh kembali. Dan sihir itu pun akhirnya berhasil dan langsung menyembuhkan semua teman-temannya. Dan dalam sekejap, luka-luka Koki dan juga yang lainnya pun telah sembuh seketika. Dan hal itu membuat mereka dapat mengerahkan semua kekuatannya. Dan Koki pun akhirnya berhasil lepas dari pengekangan. Koki yang sudah bebas, Koki pun langsung menggunakan sihir overload miliknya. Sihir overload adalah sebuah sihir turunan dari sihir limit break yang dapat melipat gandakan kemampuan. Dan Koki pun saat ini sudah bersiap untuk menyerang Eri. Dan Eri yang mengetahui hal itu, Eri pun sedikit agak ketakutan. Tapi Eri memutuskan untuk tidak menyerah. Dan Eri langsung memerintahkan pasukan bonekanya untuk menyerang Koki. Tapi pasukan boneka itu bukanlah tandingan Koki di mode terkuatnya. Dan semua serangan itu berhasil diatasi oleh Koki dengan sangat mudah. Di sisi lainnya, teman-teman Koki yang telah berhasil bebas, mereka semua ada yang lari ke arah kastil. Dan beberapa dari mereka, seperti Ryutaro, Atsushi, dan juga Yuka, mereka memilih bertarung dengan para boneka Eri untuk membantu Koki. Sedangkan Endo yang memiliki hawa keberadaan yang sangat kecil, dia pun sampai dilupakan oleh musuhnya. Karena musuhnya tidak bisa merasakan keberadaan Endo. Dan Endo pun langsung memanfaatkan hal itu untuk mengambil kembali artefak-artefak milik teman-temannya yang telah direbut oleh pasukan boneka Eri. Dan setelah itu, Endo pun langsung memberikan artefak-artefak itu kepada pemiliknya masing-masing. Dan akhirnya dimulailah pertarungan sengit antara kelompok Koki melawan pasukan boneka Eri. Di sisi lain, Shizuku yang sudah lepas dari belenggu, Shizuku pun langsung mencoba berlari menuju Kaori. Tetapi para pasukan boneka Eri langsung menghalangi Shizuku untuk mendekati Kaori. Dan Koki dengan penuh amarah, dia pun langsung menuju ke tempat Eri dan Hiyama. Tapi ternyata Eri sudah menduga hal ini. Di sini, Eri langsung menggunakan kartu traf miliknya untuk melawan Koki. Eri menggunakan mayat seseorang yang Koki sangat hormati. Dan mayat itu adalah mayat dari Komandan Melt. Setelah itu, Koki yang melihat Komandan Melt ada di hadapannya, Koki pun menjadi sangat terguncang. Dan Koki langsung kehilangan semangat bertarungnya. Tapi Shizuku langsung berteriak untuk menyadarkan Koki bahwa Komandan Melt sudah mati. Dan akhirnya Koki pun sadar kembali dan mulai menangkis semua serangan dari mayat Melt. Lalu Koki pun langsung mencoba untuk menyerang Melt. Dan kemampuan Melt ternyata tidak menurun sama sekali, walaupun dia sudah menjadi mayat. Dan Melt tetaplah prajurit terkuat yang ada di kerajaan. Dan sulit untuk Koki melawan Melt. Tapi untungnya, Koki tetaplah lebih kuat dari Komandan Melt. Karena job Koki yang sebagai pahlawan. Tapi saat Koki ingin menebas kepala Melt,
mayat Melt itu malah langsung berbicara kepada Koki. Dia memohon kepada Koki untuk tidak membunuhnya. Koki yang mendengar itu, dia pun menjadi sangat ragu dan langsung menghentikan serangannya. Dan ini adalah kelemahan terbesar dari Koki. Lalu Melt pun akhirnya menyerang Koki dan Koki pun langsung terdorong. Dan tiba-tiba Koki menjadi sangat lemas dan jatuh berlutut. Alasan kenapa Koki melemah saat ini adalah karena racun yang telah diberikan oleh Eri lewat ciumannya saat itu. Dan racun itu sudah mulai bekerja dan membuat Koki jatuh ke tanah dan terbaring tidak berdaya. Eri yang melihat hal itu, Eri pun merasa sangat puas. Dan Eri langsung menuju ke tempat Kaori yang saat ini sudah hampir mati. Karena Hiyama telah mendesak Eri untuk segera mengikat jiwa Kaori sebelum jiwanya menghilang. Dan Hiyama ingin Eri segera menjadikan Kaori sebagai bonekanya, agar Hiyama bisa memiliki Kaori dan melakukan apapun dengan Kaori sesuka hatinya. Di sisi lainnya, Shizuku dan teman-temannya yang lain tidak bisa melakukan apapun. Karena mereka saat ini sedang terdesak dengan para boneka Eri. Dan setelah itu, Eri pun mulai memegang kepala Kaori dan mulai merapalkan mantra untuk mengendalikan mayatnya. Dan jika mantra itu selesai dan berhasil, maka Kaori akan menjadi boneka dari Hiyama dan akan menuruti semua perintah dari Hiyama. Tetapi sebelum Eri bisa menyelesaikan mantranya, tiba-tiba datanglah seseorang yang paling dapat dia andalkan dan yang terkuat dari yang lainnya. Dan orang itu langsung berteriak dengan nada yang sangat marah. Dan orang itu langsung bertanya kepada Eri dan juga Hiyama, apa yang sedang mereka lakukan kepada wanita yang sangat berharga untuknya. Dan orang itu adalah Hajime. Setelah kedatangan Hajime, waktu pun seolah-olah menjadi berhenti. Karena Hajime adalah orang yang paling ditakuti oleh Eri dan juga Hiyama. Dan saat ini Hajime sedang dipenuhi oleh amarah. Dan juga Hajime mengeluarkan aura intimidasi miliknya. Dan itu membuat semua orang yang ada di sana menjadi sangat ketakutan. Bahkan boneka Eri dapat merasakan aura itu dan ketakutan. Karena aura Hajime yang sangat besar dan sangat mengerikan. Lalu sedetik kemudian, Hajime tiba-tiba menghilang dari pandangan mereka semua. Di sini, ternyata Hajime telah berpindah posisi dengan kecepatan yang tidak bisa diikuti oleh mata. Dan tiba-tiba, Hajime sudah berada di samping Kaori. Tapi tindakan Hajime tidak sampai di situ. Setelah Hajime mengambil Kaori dari tangan Hiyama, Hiyama pun langsung ditendang oleh Hajime. Dan Hiyama langsung terpental dengan sangat kuat ke arah dinding yang cukup jauh. Di sini, Hajime telah menahan sedikit kekuatannya agar Hiyama tidak langsung mati. Dan akibat serangan Hajime itu, organ dalam Hiyama banyak yang rusak dan tulangnya banyak yang patah, tapi dia tidak mati. Dan itu membuatnya tidak bisa bergerak dan sangat menderita. Setelah itu, Hajime langsung mengangkat tubuh Kaori ke dalam pelukannya. Dan Hajime melihat wajah Kaori dengan penuh kesedihan sambil mengusap-usap wajah Kaori. Lalu Hajime pun langsung memerintahkan Tio untuk menjaga Kaori.
dan Hajime langsung menitipkan tubuh Kaori kepada Tio. Di sisi lain, Eri yang melihat Hajime, dia pun langsung berkeringat dan mulai ketakutan. Dan Eri langsung mencoba menawarkan sesuatu kepada Hajime. Eri bilang ke Hajime bahwa dia akan menjadikan Kaori sebagai mayat hidup dan akan membuat Kaori menuruti semua perintah dari Hajime, asalkan Hajime mau bekerja sama dengan Eri. Eri melakukan penawaran ini karena di sini Eri sadar dia tidak akan mampu melawan Hajime. Satu-satunya cara adalah membujuk Hajime untuk bekerja sama. Tapi Hajime tidak menjawabnya. Hajime saat ini hanya dipenuhi dengan niat membunuh yang sangat pekat. Dan itu membuat Eri sangat ketakutan. Tapi Eri tidak menyerah. Eri pun langsung mencoba menyerang Hajime dari belakang dengan menggunakan tubuh Kendo yang sebelumnya sudah dibunuh. Tapi serangan mayat Kendo itu tidak dapat melukai Hajime. Bahkan mayat Kendo itu tidak dapat menyentuh Hajime. Dan Hajime pun tanpa segan-segan langsung menembak mayat Kendo sampai kepalanya hancur. Tapi Eri tidak tinggal diam. Eri pun langsung memerintahkan beberapa prajurit dan mayat Melt untuk menyerang Hajime. Di sini Eri berharap jika Hajime memiliki kelemahan yang sama dengan Koki, yaitu keraguan untuk membunuh Komandan Melt. Dan tidak lama, mayat Komandan Melt pun langsung menyerang Hajime dengan pedangnya. Tapi serangan itu langsung dihentikan hanya dengan jari oleh Hajime. Semua orang yang melihat kejadian itu, mereka semua pun menjadi tercengang dengan kekuatan Hajime yang sangat kuat. Dan tiba-tiba Hajime mendengar sebuah suara. Dan suara itu berasal dari jiwa Komandan Melt. Dan jiwa Komandan Melt itu mulai berbisik kepada Hajime. Dan dia bilang ke Hajime jika dia meminta tolong kepada Hajime untuk mengatasi masalah ini. Dan Hajime pun tentu saja langsung menyetujuinya. Lalu Hajime pun langsung menembak tubuh Melt tanpa ragu-ragu. Dan itu membuat tubuh Melt langsung hancur seketika. Dan saat tubuhnya hancur, tiba-tiba mayat Melt itu langsung tersenyum kepada Hajime. Setelah itu, Hajime pun langsung mengeluarkan senjata mesin miliknya. Dan senjata itu adalah artefak Medzele. Dan semua orang yang melihat itu, mereka pun sangat tahu apa yang akan dilakukan oleh Hajime. Dan mereka juga tahu betapa brutalnya senjata Hajime itu. Dan akhirnya semuanya pun mulai merunduk karena takut terkena serangan dari Hajime. Dan serangan Hajime pun akhirnya dimulai. Dan karena serangan itulah akhirnya semua pasukan boneka telah hancur dalam sekejap. Setelah itu, Hajime pun langsung berjalan menuju ke tempat Eri. Dan Eri saat ini dipenuhi dengan keputusasaan dan ketakutan. Seakan-akan dia tahu apa yang akan terjadi kepada dirinya. Tidak lama, Hajime pun akhirnya sampai ke hadapan Eri. Dan Eri dengan takut mencoba menatap Hajime. Tapi Hajime tidak peduli sama sekali. Karena Hajime hanya tahu bahwa Eri sekarang sudah menjadi musuhnya. Karena Eri sudah berani membunuh Kaori. Dan semua musuh Hajime pasti akan dibunuh. Saat ini, Eri sangat putus asa. Dan tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Karena keadaan telah berubah
ketika Hajime datang. Dan tiba-tiba Eri merasakan ada sebuah moncong senjata diarahkan ke kepalanya. Dan itu adalah senjata Hajime yang sudah siap untuk menembak hancur kepalanya. Tapi tiba-tiba saat Hajime hendak menembaknya, ada sebuah sihir yang ditembakkan menuju Hajime. Tapi sihir itu tidak dapat melukainya. Dan ternyata serangan itu berasal dari Hiyama. Meskipun keadaan Hiyama saat ini sangat buruk, tapi Hiyama masih terus berusaha untuk menyerang Hajime. Dan karena kesal pertarungannya dengan Eri diganggu oleh Hiyama, Hajime pun langsung menendang dagu dari Hiyama. Dan setelah itu, Hajime langsung menendang lagi kepala Hiyama ke tanah dan menginjaknya. Dan hal itu membuat Hiyama langsung pingsan seketika. Tapi Hajime tidak mau membiarkan Hiyama untuk pingsan. Hajime pun langsung menendang Hiyama lagi agar Hiyama sadar kembali. Karena Hajime tidak mau memberi Hiyama waktu untuk tidak merasakan penderitaan. Di sini, Hajime melakukannya bukan karena Hajime merasa dendam. Hajime melakukan hal ini karena Hiyama sudah membunuh Kaori. Dan Kaori itu salah satu orang berharga untuk Hajime. Di sisi lainnya, Hiyama yang saat ini telah sangat menyedihkan, dia pun masih terus saja menyalahkan Hajime. Hiyama bilang ke Hajime, kalau saja Hajime tidak ada, Kaori pasti akan menjadi miliknya. Tapi Hajime yang mendengar hal itu, dia pun menjadi sangat kesal. Lalu Hajime bilang ke Hiyama bahwa Hiyama itu adalah orang yang paling menyedihkan. Hajime juga memberitahu Hiyama alasan kenapa Hiyama itu sangatlah menyedihkan. Hajime bilang ke Hiyama bahwa Hiyama itu adalah orang yang jika kalah, dia selalu mencoba untuk mengganggu orang lain agar membuat dirinya terlihat baik di depan semua orang. Dan Hajime pun langsung memberikan tatapan menyedihkan ke arah Hiyama. Dan Hajime lalu melihat ada pasukan iblis dan monster yang ada di pintu gerbang. Dan Hajime pun langsung melemparkan Hiyama ke gerombolan para monster itu. Dan monster itu terlihat sangat lapar. Di sini, Hajime mau membuat kematian Hiyama menjadi kematian yang sangat menyakitkan. Dengan melemparkan Hiyama ke para monster dan membuat monster-monster itu mencabik-cabik dan memakan Hiyama hidup-hidup. Tapi di sini, sayangnya Hajime terlalu banyak menghabiskan waktu untuk mengurus Hiyama. Dan Hajime lupa untuk melenyapkan Eri. Dan tidak lama, akhirnya musuh baru pun datang. Dan musuh itu adalah Fred, sang iblis yang bekerja sama dengan Eri. Dan karena hal inilah, akhirnya Hajime merasa sangat kesal. Setelah itu, Fred pun langsung turun ke bawah dengan menaiki naga putihnya. Dan Fred langsung mengancam Hajime. Fred bilang ke Hajime, jika Hajime melawan, maka dia akan membunuh semua orang. Di sini Fred sebenarnya salah paham dengan Hajime. Karena Fred mengira bahwa Hajime bertarung untuk melindungi kerajaan. Lalu Hajime pun langsung melihat sekelilingnya. Hajime tahu bahwa dia dan temannya yang lain telah dikepung oleh pasukan Fred. Di sini, Fred tahu bahwa dia tidak akan bisa menang melawan Hajime dalam duel secara langsung. Jadi Fred berencana untuk menyandra para siswa yang lain agar Hajime menyerah. Dan saat ini,
Fred juga masih terluka dari pertarungannya dengan Yue. Bahkan walaupun dia membawa monster penyembuh, itu tidak akan membantu. Karena butuh waktu untuk Fred dapat pulih sepenuhnya. Di samping itu, Tio langsung menghubungi Hajime dengan telepati. Dan Yue bilang ke Hajime bahwa dia butuh bantuan Yue untuk membantunya mencari cara untuk menghidupkan Kaori lagi. Tapi Hajime tidak langsung menjawabnya, karena saat ini di hadapannya ada banyak sekali musuh. Di sisi lainnya, Fred ternyata telah mengetahui bahwa Hajime telah berhasil menaklukkan labirin gunung ilahi. Dan Fred mencoba mengancam Hajime. Fred bilang ke Hajime bahwa dia akan membunuh para siswa jika Hajime tidak memberitahu lokasi dari labirin gunung ilahi. Tapi Hajime dengan dingin langsung mengeluarkan batu roh seukuran tangannya. Dan Hajime langsung menyalurkan mana miliknya ke dalam batu itu. Dan batu itu pun langsung bersinar. Fred yang melihat itu, dia menjadi sangat bingung dengan apa yang sedang direncanakan oleh Hajime. Setelah selesai, batu itu pun langsung mengeluarkan tembakan laser yang sangat banyak dan menyebar ke seluruh penjuru kota. Dan serangan laser itu langsung memusnahkan semua monsternya dalam sekejap dan langsung menyapu bersih monster apapun yang ada di hadapan laser itu. Sihir Hajime ini dapat memantul dan mulai menyerang monster-monster yang mencoba berlindung dan melarikan diri. Dan dalam sekejap, Fred pun kehilangan hampir seluruh pasukannya. Semua orang yang melihat kejadian ini, mereka pun semua menjadi terguncang. Karena mereka terkejut, Hajime memiliki artefak yang sangat luar biasa. Setelah itu, Hajime pun lalu memberitahu Fred bahwa dia tidak bertarung untuk kerajaan. Dan dia hanya akan memusnahkan siapapun yang menjadi musuhnya, termasuk Fred jika dia menghalanginya. Fred yang mendengar itu, Fred pun akhirnya menyadari jika dia sudah terpojok dan tidak mungkin bisa mengalahkan Hajime. Fred pun akhirnya memutuskan untuk pergi dan menahan pertarungannya di sini. Fred berpikir dia tidak akan bisa mengorbankan nyawanya atau nyawa rekan-rekannya. Hajime sebenarnya tidak mau melepaskan Fred begitu saja. Tapi Hajime juga memiliki misi yang lain, yaitu untuk mencari cara menghidupkan Kaori dengan sihir roh yang baru dia dapatkan dari gunung ilahi. Tapi yang terpenting adalah artefak Hajime yang baru saja menghanguskan seluruh monster adalah artefak yang hanya bisa digunakan satu kali. Dan Hajime hanya menggeretak Fred saja agar Fred mundur dan memberi waktu untuk Hajime dan kawan-kawan fokus ke pembangkitan Kaori. Dan Fred pun akhirnya pergi melalui portal miliknya. Dan Fred juga mengajak Eri sebagai sekutunya. Tetapi sebelum Eri pergi, Eri berkeinginan untuk membawa Koki. Tapi Hajime langsung menatap tajam ke arah Eri. Dan Eri pun tidak jadi membawa Koki. Koki yang melihat kekuatan Hajime, dia pun menjadi sangat terguncang dan menggigil karena ketakutan terhadap kekuatan Hajime. Dan setelah Fred pergi, akhirnya Yue dan Seiya sampai di tempat Hajime. Dan Hajime pun langsung menjelaskan ke mereka apa yang sedang terjadi. Dan Hajime pun langsung meminta Yue dan Seiya untuk membantunya. Setelah itu, Hajime, Yue, Tio, dan Seiya, mereka semua berjalan sambil membawa tubuh Kaori. Tetapi sebelum Hajime pergi,
Shizuku pun langsung bertanya kepada Hajime apa yang akan dia lakukan. Hajime yang melihat kondisi Shizuku yang sangat lemah, Hajime pun langsung memerintahkan Yue dan yang lainnya untuk duluan menuju ke labirin gunung ilahi. Mereka bertiga pun akhirnya dengan membawa tubuh Kaori langsung menuju ke gunung ilahi. Sedangkan Hajime melanjutkan pembicaraannya dengan Shizuku. Hajime menjelaskan ke Shizuku kalau dia akan menghidupkan Kaori lagi dan akan membawa Kaori hidup-hidup ke hadapan Shizuku. Jadi Hajime meminta Shizuku untuk menunggu. Shizuku yang mendengar itu, dia pun menjadi lebih tenang. Hajime meminta Shizuku untuk merawat Koki dan juga yang lain, dan untuk mencegah mereka untuk menyusul Hajime di gunung ilahi. Dan pembicaraan pun akhirnya selesai. Dan Hajime langsung berniat untuk menyusul Yue dan juga yang lain. Tetapi sebelum Hajime pergi, Hajime memberikan air suci kepada Shizuku. Hajime menyuruh Shizuku untuk memberikan air suci itu kepada Koki, karena Koki terlihat sedang sekarat. Shizuku pun lalu berterima kasih kepada Hajime, karena Hajime sudah peduli dengan temannya. Padahal Shizuku sendiri tidak mengingat sama sekali tentang keadaan Koki. Hajime pun akhirnya pergi menyusul Yue dan juga yang lain. Tujuan Hajime membawa Yue dan Seiya ke labirin gunung ilahi adalah karena dia berencana untuk memberikan sihir zaman dewa kepada mereka semua, agar pembangkitan Kaori dapat dilakukan dengan sangat lancar. Karena dibutuhkannya orang yang bisa menggunakan sihir roh dengan sangat efektif. Tentu saja untuk penggunaan sihir zaman dewa membutuhkan orang yang cocok dalam penggunaannya. Semakin cocok orang itu menggunakan sihir zaman dewa, maka semakin kuat juga sihir yang akan dikeluarkannya. Dan itulah alasannya kenapa Hajime menyuruh Yue dan Seiya untuk mendapatkan sihir zaman dewa itu juga. Karena Hajime berharap bahwa antara Yue dan Seiya ada yang cocok dengan sihir zaman dewa, yaitu sihir roh. Sehingga nantinya Kaori akan dapat dihidupkan kembali. Oke guys, pembahasan kita di chapter kali ini selesai sampai di sini dulu, dan kita bakal lanjut lagi di chapter selanjutnya. Silahkan sampaikan komentar kalian di bawah ini apabila video gua ini masih kurang kualitasnya, ataupun suara gua yang susah untuk didengar atau dipahami, atau durasinya yang terlalu panjang, atau juga intonasinya yang belum tepat. Dan untuk kalian yang ingin berdonasi ke channel ini, silahkan cek link donasinya yang ada di deskripsi. Oke guys, see you next time, bye bye.